Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel John Speed. Kali ini kita akan membahas cara-cara mengukur kompresi menggunakan buret. Apa saja yang diperlukan? Yang paling utama adalah buretnya sendiri. Kita di sini menggunakan buret yang kapasitas 50 ml. Dan kita akan mengukur kompresi Honda CRF dengan diameter seher 68 dan stroke masih standar ya. Dengan diameter klep standar, cuma sudah ada modifikasi di bagian porting dan noken as. Untuk itu kita ikuti terus video ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan langkah pertama. Kan di sini itu ada celah. Untuk menutup celah-celah ini biar cairan yang dari buret tidak ke bawah, kita tutup menggunakan dodol Jepang atau stemplet. Kalau sudah dirasa tertutup semua, kita bersihkan sisa-sisa stemplet agar tidak memenuhi atau ruang bakar, agar tidak mengganggu isi daripada kompresinya, daripada buretannya. Selanjutnya kita pasang packing, sama packingnya juga kita kasih stemplet biar tidak bocor. Sedikit saja, jangan terlalu kebanyakan. Kalau banyak nanti kalau di presnya akan melebar ke dalam ruang kompresi dan akan mengganggu isi volume buretan itu sendiri. Terus bang, kalau sudah tahap yang kedua, tahap selanjutnya gimana bang? Kalau sudah tahap kedua, sekarang kita akan pasang headnya dan pastikan klep-klepnya ini sudah tidak ada celah atau sudah disekir, sudah dirapatkan ulang. Dan untuk memastikannya lagi tetap sama, kita menggunakan stemplet di bagian celah-celah kecil ininya biar tidak ada kebocoran sedikit pun. Jadi langkah ini kita meminimalisir adanya kebocoran ketika kita mengisi cairan yang berada dari buret itu. Ya. Kalau untuk pemasangan ini kita tidak pasang setelan keteng atau tensioner karena ini cuma pengukuran kompresi. Nanti untuk pemasangan mah kita bongkar lagi dan kita bersihkan juga ini stemplet-stempletnya. Kalau tidak dibersihkan malah akan mengganggu ketika kita menghidupkan motor itu. Jadi tidak usah ada ngetopin motor apa gitu. Kalau untuk top harus top karena ini posisi sehernya harus di TMA. Karena yang kita ukur ini adalah volume ruang bakar, bukan volume keseluruhan antara ruang bakar dan langkah kompresinya. Oke, jadi step pertama itu
seperti tadi ya guys. Kalian pasangin stempet di pinggir-pinggir ini apa namanya, blok, biar nggak bocor. Yang kedua sama pasanginnya di ini apa, lihat bang, Nih nah di celah-celah sini di klep. celah sini. Kalau udah merasa nggak bocor, ini langsung dibersihkan lagi sisa-sisanya biar tidak mengganggu volume ruang bakar itu. Maaf ya guys ya, kameranya agak burik, maklum lah. Tolong dibantu subscribe channel ini, like, share, dan komen juga pastinya ya. Kita sharing, kita membagi ilmu, bukannya kita pamer ilmu, kita sharing. Terus kalau buat ukur kompresi beat itu ada trik-trik tersendiri nggak, atau tips buat teman-teman nih yang lagi nonton mungkin kan ada istilahnya beda dapur beda pula masakannya. Nah kalau ini gimana nih di John Speed nih, terutama nih tips dan triknya nih? Ya itu tadi tip-tipnya kita untuk mengukur kompresi menggunakan buret itu tetap sama aja, langkah-langkahnya seperti itu, cuma kita diperrapih lagi, diminimalisir kesalahan-kesalahan seperti ada celah-celah yang bisa bocor atau gimana gitu, karena hal sekecil apapun harus sangat diperhatikan karena berdampaknya itu besar untuk di motor itu. Oh jadi gitu ya bang. Jadi ini si rantai keteng dibiarin aja kalau sedang ukur kompresi, nggak usah dipasang. Nggak usah dipasang, dibiarin aja. Oke gitu ya guys ya caranya. Kayaknya sih simple, tapi mungkin harus agak teliti juga. Kalau nggak teliti, waduh berabe, motor nggak kenceng. Mending nggak kenceng, nanti malah nggak hidup. Ini untuk pasang ini seperti layaknya motor mau hidup mau jalan ya, kencengin baut-bautnya, soalnya nanti juga itu akan berpengaruh. Kalau kita gak kenceng pas dikencengin bocor sih enggak, kalau kita gak kenceng, tapi pas dikencengin nanti pas waktu jalan kompresinya naik sendiri karena kita tadi tidak kenceng itu ini bautnya. Oke gitu ya guys ya, tetap tonton di channel John Speed, jangan sampai kelewatan cara-caranya. Lanjut. Oke, untuk tahap berikutnya setelah ini sudah terpasang semua seperti layaknya motor yang mau hidup ya, ini harus longgar setelan klepnya, takutnya ketekan ini klep bocor, ini longgar, ini keras, semua udah pokoknya layaknya motor mau dihidupin. Sekarang kita akan mencampur bahan cairan yang kita masukkan kepada alat buret ini. Bahan-bahannya itu adalah bensin kalau nggak mau pertama turbo atau apalah, yang penting cairan bahan bakar, dan juga oli. Bisa pakai Spertus bang, Spertus kan juga bisa dibakar. Kalau Spertus terlalu cepat menguapnya, nanti pas campuran sama olinya kurang bagus juga. Kita pakai yang simple dan banyak di sekitar kita ya, kan kalau kita pasang motor, bongkar motor pasti bensin pasti ada, barang buat kumbah, buat bebersih. Gitu ya guys ya, jangan sampai kalian tuh mau ukur kompresi masukin bahan bakarnya spare tuh sama oli, nggak bisa ya guys ya, harus tetap pakai ya minimal pertalit lah yang murah. Yang penting bahan bakar buat motor, bukan bahan bakar buat nambal. Untuk campuran oli dan bahan bakarnya itu kisaran di 70-30 ya. 70-30% guys, 30%-nya itu olinya. Kalau terlalu banyak bensinnya nanti akan cepat menguap sama mudah masuk ke celah-celahnya itu. Oh gitu guys, jadi kalau terlalu banyak bensin nanti dianya cepat menguap dan sangat mudah untuk masuk ke celah-celah yang ada di mesin tadi yang kita mau ukur kompresinya itu, ruang bahan bakarnya guys. Jadi harus seimbang juga, yaitu perbandingannya itu 70% bahan bakar,
30%-nya itu oli guys. Sama satu lagi ya, waktu mencampur bahan bakar Bang gimana Bang? Itu kalau ada gelembung atau misalkan udara yang masuk. Kalau pas mencampur itu kenapa kita harus pakai olinya itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau olinya terlalu sedikit nanti ada gelembung-gelembung udara. Pas itu akan mempengaruhi volume yang kita cari itu. Kalau terlalu banyak olinya ntar cairan ini turun dari buretnya itu lama, memakan waktunya lama. Kita cari yang titik tengahnya aja, gelembungnya gak ada, keluar cairannya juga cepat dari buret ke ruang bakar. Oke. Intinya kalau pasang ini, campuran ini jangan sampai banyak gelembung-gelembungnya. Gitu guys cara mencampurnya guys, yang masih bingung ya cara mencampurkan oli sama bahan bakarnya. Seperti waktu kecil dulu mainan balon udara, ada tuh yang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, yang bolak-balik. Jadi ternyata trik itu kepake guys sampai sekarang buat bongkar motor ya. Mantap. Ya pokoknya jangan terlalu kepaku sama 70-30% ya guys ya. Intinya tuh kalian cari pasnya aja buat campuran, jangan sampai kekentalan dan juga jangan sampai keenceran itu guys. Kalau buat perbandingan 70-30 itu patokan dasar guys, tapi yang lebih bagusnya dicari semaksimal mungkin biar gak kekentalan sama gak keenceran. Kalau sudah kan pasti ada gelembung-gelembung kecil ini. Kalau sudah diamin dulu sampai gelembung-gelembung ininya benar-benar guys, ya guys, yang ke kecil atas. tuh guys, kayak balon-balon. Bang, kelihatan nggak guys? Sorry ya kalau nggak kelihatan. Ada tuh kan kecil-kecil tuh ke atas. Ya itunya itu harus didiamin dulu biar hilang ya bang ya. Iya. Nantinya ini mulainya dari nol kayak di pom bensin. Mulai dari nol. Oh juga ada tata caranya guys. Mulai dari nol ini. Harus mulai dari nol. Kalau tidak mulai dari nol kita bingung nanti menghitung angkanya. Ini kan banyak banget ke bawah sampai 50 mili. Sampai 50 mili untuk ukuran yang Ini buret ini. Ada juga yang buret. kecil yang 25 mili ada. Tergantung kita punyanya yang mana. ya. Nanti kita bahas ya guys ya cara menghitungnya itu kan. Tadi disebutnya ada yang 50 mili sama ada yang 20 mili. Oke guys, lanjut dulu ya. Oke, balik lagi. Maaf ya guys ya, barusan ada sedikit ada gangguan. Ada yang mau angin. Ada yang mau angin katanya. Nanti tadi sampai mana ya? Oh ini nanti bahas ini. Kita kedepannya nanti kita bahas juga ya. Ini kan siapa tahu gitu kan, saya juga nggak tahu ini. Siapa tahu cara mengukur yang gelas ini kan yang 50 ml ya bang ya. Iya. Siapa tahu kan ada cara-caranya lagi kalau misalkan gelasnya itu lebih gede atau mungkin lebih kecil. Seperti itu bang. Nanti tolong dijelasin juga ya. Nah ini udah dari nol ya. Dari Nah nol. ini kita udah mulai dari nol nih. Dan untuk posisi mesinnya sendiri ini kita agak miring, kasih miring karena kita kejarnya itu lubang busi lurus. Oh jadi gunanya dimiringin tuh mesin biar lubang businya tuh lurus. Jadi seperti kayak lubang businya seakan-akan di tengah-tengah gitu ya bang. Iya lurus. Lurus guys. Aduh mesin lurus aja masih dimiring-miring guys, apalagi mesin miring ya kan. Ya Bikin kali lebih miring. Maaf ya ini kalau buret sih biasanya gini, belum ada tempatnya yang khusus. kita belum punya dudukan buat mesin, jadi cara manual.
Oke, sekarang kita masukin cairan ininya dulu. Cairan yang udah dicampur tadi guys dimasukin ke kemana bang? Ke dalam ruang bakar melalui lubang busi. Oh, jadi kesini nih guys nih, tuh kelihatan tuh dalamnya ya kan. Mana? Wah, tuh kelihatan tuh pistonnya guys. Jadi kita nanti yang diukur tuh itu guys, ruang bakarnya. Kita pastikan dulu topnya. Kan tadi dia harus ada dan dalam posisi piston TMA. TMA itu apa bang? TMA mana? Titik mati atas. Oh, titik mati atas itu guys TMA. Maaf ya, bukan sok ngasih tahu, mungkin ada yang belum tahu dengan bahasa TMA. TMA itu titik mati atas, atau lebih simpelnya lagi si piston tuh berada di titik paling atas seperti itu mungkin ya bang ya, benar nggak? Betul sekali. Alhamdulillah, betul dong. Oke, sekarang kita masukkan. Maaf ya guys kalau bahasa Indonesianya belepotan, dah kita maaf Pak, tuh orang Sunda. Tuh guys caranya dimasukin. Wah. Ukuran buat masukinnya harus seperti apa tuh bang? Apa memang harus segini atau harus full sampai drat lubang businya? Harus full. Nah ini sambil digeser-geser ya. Iya, Ini karena sampai digeser-geser terus dia nyari titik yang paling atasnya tuh gitu. Jadi kan kelihatan kalau pakai air itu. Kalau pakai cairan maksudnya. kalau pakai cairan jadi kelihatan guys mana yang paling atas gitu. Berarti ini harus full ya? Iya. Mantap, gaskeun. Nah guys udah full. Udah full nih. Nyampe bleber-bleber gitu boy. Saking penasarannya dia tuh masih mencari titik paling atasnya itu loh. Kalau gini kelihatan banget pakai air ya, miring-miringnya gitu, rata-rata. Sekarang tinggal menghitung. Nah ini guys titik yang paling penting. Kalau buat yang tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga saya yakin lah udah pada bisa sama udah pada jago. Tapi yang ini nih yang mungkin masih belum pada tahu nih Cara menghitung kompresinya tuh di pada sini ruang guys, bakar. pada ruang bakar tuh. Ini setelah kita masukin ternyata yang ada di dalam ruang bakar itu 29. Nah 29. aduh nggak kelihatan kameranya burik. 29 mili ya. Iya, nanti kita hitung. Nanti Dan kita ada hitung. rumusnya juga. Ada rumusnya juga guys. Siap. Tetap ikutin terus ya channelnya. Biar makin yang tahu makin banyak tahu, yang belum tahu jadi tahu. Maaf guys berantakan, biasalah bengkel yang rapi mah hotel. Ini orangnya juga berantakan. Pinjam kalkulatornya man. Kalkulator? Ya. Oke siap. Pakai kalkulator mah nggak usah pakai kalkulator ya guys, cukup pakai handphone juga bisa loh. Siap. Ini. Oke. Caranya ini yang paling penting nih guys ya. Ini yang paling pentingnya nih. Harus teliti nih. Kita tadi kan pakai piston yang 68. Iya. Berarti kita hitung dulu ini motor cc-nya berapa cc. Ya. Nanti kita akan ditambah hasil buret dan dibagi hasil buret. Hasil buretnya itu 29, kita kurangi dulu. 29 kita kurangi volume busi. Biasanya busi panjang seperti ini ya. Kalau businya panjang, mana businya ya? Tuh, kelalen aku businya. Busi panjang itu kayak busi Karisma 1,5
Supra X125 sama busi-busi Busi Honda Matic, Beat, ya. Matic Honda seperti Ya. itu. Sama itu seperti itu. Busi yang panjang itu biasanya 0,9 atau 0,10 ya. Kita ambil yang saya biasa pakai aja ya, 0,9. Berarti 29 dikurangi 0,9 itu 20. Itu untuk volume yang akan kita hitung. Sekarang kita akan hitung cc motornya dulu. Kita menggunakan rumus setengah lingkaran yang 0,785. Kita kali diameter seher 68 kali 68 kali, ini langkah masih langkah standar ya teman-teman, berarti langkahnya itu 57,9. 57,3. Oh, 57,3 untuk langkah standarnya kali 57,3 sama dengan untuk cc-nya itu 207,989 cc. Berarti kita ambil tiga angka yang di depan 207 aja. Nah gitu guys, jadi langkah pertama sebelum ukur kompresi itu harus diukur dulu cc-nya ya, dengan rumus 0,785 dikali diameter piston dikali lagi diameter piston, terus dikali sama langkah pistonnya, itu langkah struknya. Misalkan motor kalian pakai seher 58 nih, terus struknya 57, jadi 0,785 dikali 58 dikali 58 dikali 57. Nah itu untuk menghitung cc seperti itu. Sekarang untuk menghitung kompresi, tadi kan hasil buretnya itu 20. Nah dengan itu cc-an 207. Nah jadi cc ditambah hasil buret yang udah dikurangi volume busi dibagi hasil buret. 28 dikurangi 08 20 mungkin. Iya, ini 20, maaf tadi jarinya 20. Nah jadi gitu ya guys, buat ngukur kompresi itu pertama tuh ukuran cc yang udah dihitung tadi Ya. Terus ukuran cairan yang masuk yang ini gimana nih mau menghapusnya nih, duh HP-nya ini HP terlalu canggih ini buat saya ini. Nah gitu, jadi ini kan tadi cc-an saya nih ya 207 ditambah tadi kan cairan yang masuknya berapa Bang? 29 ya? 29 dikurangi volume busi 0,9 berarti jadi 20. Berarti 207 ditambah 227 dibagi volume buret. Nah, berarti 20 lagi. Oh, dibagi ini berarti lagi. kompresinya 11,35. Oh, ini guys. Oh, jadi gitu guys caranya tuh, dari cc-an terus ditambah cairan yang udah masuk itu, misalkan cairannya itu masuknya 29 punya saya gitu kan, terus itu dipotong lagi guys sama panjang busi itu. Panjang busi itu kalau drat panjang itu kan 0,9 tuh, jadi 29 dikurangi 0,9 tuh ya kita buletin aja ya, jadi 20 langsung seperti itu. Jadi tinggal 207 ditambah 20, hasilnya 227 dibagi lagi sama cairan yang udah masuk dibagi 20 tadi ya Bang. Iya. Nah itu hasilnya. Kalau mau lebih jelasnya lagi tentang rumus cara menghitung cc, rumus kompresi, nanti saya akan bikin video khusus dengan diagnosa gambar ya, gambar rumusnya. Untuk itu di video yang selanjutnya. Sekarang itu kan masih garis besarnya. Nah jadi seperti itu guys caranya. Kalau misalkan kurang jelas nanti bisa komentar, kalau enggak DM IG, WhatsApp, bisa nanya-nanya, gratis kok, enggak bayar seperti ke dokter. Tenang, siap, kita saling berbagi ilmu aja. Nah nanti yang lebih jelasnya kita upload lagi bersama gambar dan ukuran-ukuran itu, biar untuk yang lebih jelasnya. Jadi
Untuk kali ini sekian dulu ya guys ya. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap ikuti channel John Speed. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan juga loncengnya biar kalian update tentang mesin-mesin, info-info mesin dari kami. Sekian, wassalam.